kita belajar membaca Al-Quran? Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama. Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat UMV. Senang sekali saya Ayani kembali lagi menyapa sahabat UMV di program kita di podcast Membuka Mata Hati. Tentunya di hari ini spesial banget kita merayakan atau memperingati ya Hari Braille Sedunia. Dan tentu saja di obrolan kali ini saya sudah ditemani oleh teman setia, ciailah teman setia. Ada Teh Wiwin Widaningsi. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Teteh? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah sekarang tuh kan Hari Braille Teh. Teteh sebelum kita membahas sejauh tentang Braille ya, Teteh tuh mengenal Braille itu dari usia berapa tahun Teh? Dari semenjak masuk sekolah Teh, kelas 1 SD itu 11 tahun, 10 atau 11 tahun. Karena kan masa 10 tahun itu ada kelas persiapan dulu waktu itu Teh, beberapa bulan gitu. Jadi sebelum ajaran baru memang saya masuknya sebelum ajaran baru. Kemudian pas ajaran baru kelas 1 gitu. Berarti usia 10 atau 11 tahun ya? Iya, 10 tahun. Itu baru 11, mengenal dan belajar Al-Quran Braille. Oke. Kira-kira itu pas pertama belajar itu ada kesulitan atau mungkin salah-salah hurufnya gitu Teh? Pernah? Ada Teh, ada beberapa huruf yang memang sama, hampir mirip ya. Yeah. Seperti huruf F dengan huruf D itu hampir mirip. Terus huruf H dengan J juga kebalikannya. Jadi ada beberapa huruf yang mirip gitu Teh. Jadi itu harus dihafalin benar-benar gitu. Nah, sekarang aku mau nanya nih, boleh kan? Oke, boleh. Kita membahas tentang Braille. Nah, huruf Braille ini buat teman-teman yang belum jauh mengenal tentang huruf Braille, ternyata huruf Braille ini sudah ada sejak tahun 1820-an Teh. Nah, ini dikembangkan atau penemunya itu bernama Louis Braille. Betul. Teh Win sudah mengenal banget ya kisahnya itu kayak gimana? Insya Allah ya Teh ya. Nah menurut Teteh nih, literasi Braille di kalangan masyarakat kita tentunya nih ya di daerah Indonesia ini penting gak untuk dikembangkan gitu? Penting sekali Teh, karena kan seharusnya yang bisa Braille itu tidak hanya tunanetra gitu Teh. Mestinya yang awas pun bisa. Jadi ketika nanti ada saudara, tetangga atau mungkin anak yang mempunyai kelebihan atau disabilitas netra ya Teh, jadi bisa mengajarkan juga kepada mereka gitu. Jadi sebetulnya Braille itu tidak hanya untuk tunanetra saja, tapi untuk semua kalangan gitu Teh, untuk semua pihak termasuk yang melihat gitu. Oke, berarti yang melihat pun
bisa ya, dan memang diharuskan harus bisa braille ini gitu kan. Iya teh. Karena yang namanya ilmu itu kan gak berat ya, dibawa Betul. kemana-mana itu. Jadi kalau misalnya ada teman, saudara, atau mungkin kerabat gitu kan, yang memang mengalami ketunanetraan, itu bisa kita ajari Iya, gitu betul. huruf braille-nya, agar mereka itu bisa berkomunikasi atau mungkin bisa menggunakan fasilitas umum yang ada huruf braille-nya, dan itu Iya. mempermudah mereka juga teh. Iya betul teh. Karena kan sekarang udah ada di beberapa ATM tuh yang udah ada huruf braille-nya. Oh iya, ada ya teh ya. Pernah Ada. sih aku waktu itu masuk ATM, Ada. oh ini ada braille-nya Iya, gitu ada kan. angka-angkanya kan teh. Ada Iya. angka-angkanya. Di lift juga udah ada gitu. Ada yang beberapa yang udah ada. Misalnya ada up, ada down seperti itu teh. Misalnya ke lantai berapa itu bisa ada braille-nya. Ada braille-nya. Jadi lebih mudah ya buat teman-teman tunanetra kalau misalnya mau tahu kita mau kemana, atau mungkin kita lagi di ATM mau pencet huruf apa angka apa gitu ya. Iya, ada. Itu sudah tahu. Dan bukan hanya itu saja sahabat, ternyata huruf braille ini ada di tangga juga ya teh ya. Iya, betul. Di tangga. Kalau di jalan-jalan itu biasanya fungsinya itu untuk menandai teh. Untuk menandai kalau misalnya itu arahnya mau kemana gitu. Iya, betul. Bahkan untuk penamaan ruangan juga sudah ada huruf braille-nya. Iya, jadi biar gitu. kita sebagai disabilitas netra itu tahu ini ruangan apa namanya gitu. Misalnya ballroom atau ruangan apa gitu kan bisa diraba gitu. Ada braille-nya. Iya, jadi lebih mudah ya teh ya. Dan memang beberapa orang mungkin yang untuk sekarang itu fasilitas umum itu mereka itu belum tahu teh, kalau khususnya untuk tunanetra ya. Iya. Karena mungkin di kita itu masih sangat jarang sekali fasilitas umum yang ada huruf braille-nya gitu kan. Iya, teh. Masih sedikit. Masih sedikit sekali. Jadi masih banyak tunanetra yang kadang masih bingung ya teh ya. Iya. Ini tempat apa, terus arahnya kemana gitu Iya, kan. betul. Kalau misalnya di Indonesia ini buat PR kita semua, kita fasilitas memadai gitu ya teh untuk kebutuhan insan tunanetra. Ini bisa membantu sekali buat teman-teman insan tunanetra itu mempermudah aksesnya gitu ya teh ya. Baik itu di ruang publik gitu kan, ataupun di ruang kebutuhan mereka sendiri gitu di Iya. rumah gitu kan. Iya. Jadi untuk kita sebagai masyarakat umum gitu ya teh, Iya. ketika kita melihat teman-teman tunanetra itu sedang berjalan gitu kan, pasti mereka kalau menggunakan jalan khusus itu lebih mudah ya teh, Iya. lebih mudah dan lebih tahu arahnya kemana. Teteh pernah sering kali ya jalan kayak gitu ya? Ada teh, ada di WG juga ada. Di Wetaguna juga jembatan penyeberangan. Kemudian di sana juga di SLB ada teh yang kemarinnya kita ke sana tuh ada garis-garisnya. Jadi biar tunanetranya tuh nggak usah dituntun, jadi bisa sendiri gitu. Jadi beloknya kemana itu ada garisnya. Jadi sudah ada gitu Iya, ya? sudah ada di jalannya itu. Pengenalannya. Yang kemarin di SLB itu dari arah lapangan parkir, dari arah parkir tuh bisa sampai ke aula, bisa juga ke asrama gitu, udah ada jalannya. Jadi bisa mengikuti jalan yang itu yang udah dibuat gitu. Iya, dan ternyata teh bukan hanya di kayak papan nama ruangan gitu ya, atau di toilet gitu kan suka ada tuh kalau kita masuk ke bioskop itu ada misalnya toilet untuk perempuan dan untuk laki-laki, tapi ada Iya. braille-nya di bawahnya itu, ada tulisannya. Iya. Dan itu selain di tempat-tempat itu juga di tangga, di jalan gitu kan, ATM, di lift, ternyata ada juga teh Iya, tapi belum jam banyak. braille. Pernah teh lihat Jam braille ada. Ada Dulu ya? tuh saya pernah meraba tuh yang punya guru saya tuh. Jamnya ya jam braille itu ada angka-angkanya gitu. Jamnya manual sih. Jamnya manual ya, dan Jadi itu bisa dibuka gitu, Oh. jam tangan. Bisa diraba teh. bisa gitu. Belum sih teh kalau misalnya Iya. aku ada, ya. ada dulu yang bisa diraba gitu. Kalau sekarang kan jam bicaranya itu yang bunyi ya teh. Iya. Misalnya jam 1 lewat gitu ya. Sekarang bunyi. Kalau dulu tuh ada jam braille tuh yang bisa diraba teh. Gitu. Jadi itu sering digunakan oleh teman-teman tunanetra ya. Kalau untuk mengetahui waktu gitu kan. Iya. Dan selain itu juga teh ternyata ya banyak sekali produk atau kemasan produk ini yang ada huruf braille-nya. Nah, aku mau tanya Teteh, tahu nggak produk apa itu? Belum nemu sih teh. Belum nemu. Iya. Padahal ini produknya familiar sekali teh. Ada minyak itu? urut teh.
minyak urut yang GPU bukan? iya. betul. kan Kita ya. pernah ya kalau beli minyak urut itu dilihat gitu kan, diraba. Kalau ngeraba langsung belum pernah, tapi katanya emang ada untuk tunanetranya gitu ya. Iya, ada teh huruf braille-nya ada. Tapi di selain minyak urut tadi ternyata ada kayak minuman kaleng gitu teh. Oh ya? Iya, minuman kaleng, makanan kaleng yang ada huruf braille-nya. Tapi ini mungkin masih jarang banget ya di Iya. kita, apalagi di minimarket sekitar kita itu masih jarang banget gitu ditemui. Tapi kalau kita berangkat ke kota-kota besar itu sudah ada teh minuman kaleng, makanan kaleng itu yang sudah ada huruf braille-nya. Ini memudahkan teman-teman tunanetra yang ingin membeli gitu ya. Iya. Yang Atau ingin- misalnya gini teh, kalau menurut saya bagusnya tuh kalau misalnya di minimarket gitu ya, ada kan di situ ada barang-barangnya, kemudian ada harga-harganya. Iya. Itu bisa juga ya teh ditempelin pakai braille kan. Nah, itu bisa juga mempermudah ya. Misalnya nih namanya apa, harganya berapa, jadi kita bisa tahu oh ya harganya segini, yang ukuran segini gitu kan. Jadi selain bisa dibaca oleh teman-teman yang awas ya dengan huruf-huruf yang biasa, kalau ada huruf braille-nya ini bisa mempermudah juga teman-teman Iya. tunanetra. Iya, kayak di pesawat juga kan ada ya teh. Ada, Nah itu. tapi aku belum naik pesawat sih, belum pernah. Iya sama, Jadi saya belum juga tahu belum. Katanya itu. katanya ya. Katanya. Ya tapi bagusnya gitu ya teh. Jadi si apa yang ditempel itu ada yang awasnya juga, ada yang braille-nya. Jadi biar yang tunanetra tuh belanja di situ tuh tahu mereknya apa, ukurannya berapa mili misalnya, atau berapa gram, harganya berapa gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya teh. Betul, itu betul sekali teh. Dan ada juga teh majalah satu-satunya di Indonesia, tahu nggak? Tahu Gema Braille. Betul sekali. Iya. Sampai sekarang pun kita masih menggunakan format braille ya teh ya? Masih ada teh. Masih Kalau ada. dulu tuh saya sering berlangganan majalah Gema Braille itu di BLBI yang di Lewi Gajah teh. Jadi setiap bulan itu ada edisi dewasa dan ada edisi anak dan remaja gitu teh. Oke, itu tadi kita mau bahas tentang majalah ya. Iya, betul. Nah, dari sekian banyak benda-benda atau produk yang tadi kita bahas gitu kan, tempat-tempat juga yang menggunakan huruf braille ini untuk mempermudah teman-teman tunanetra. Ada juga teh Al-Quran yang sering kita lihatin ya ke teman-teman Iya, ya. betul. Al-Quran yang menggunakan huruf braille, dan memang ini mempermudah sekali buat teman-teman tunanetra yang ingin belajar gitu kan, yang ingin membaca Al-Quran dengan adanya Al-Quran Al-Quran Braille. Alhamdulillah ya teh ya, udah hampir berapa ratus teh kita mendistribusikan Al-Quran Braille ini teh. Kalau dari dulu udah 20.000 lebih ya teh. Wah, Masya Allah. Semenjak UMP berdiri gitu. Itu sudah tersebar ya untuk Di ke seluruh seluruh Indonesia. Iya. Dan insya Allah kita targetkan lagi untuk 1.000 ya teh ya. Untuk di 1.000 sampai Ramadan ini ya teh. Iya, Insya sampai Allah. Ramadan ini 1.000 set Al-Quran Braille tersebar luas ke pelosok-pelosok daerah di Nusantara. Insya Allah ya teh ya. Insya Allah. Semoga kita bisa semangat terus gitu ya. Iya. Semangat terus 60% untuk sudah mendistribusikannya. tercapai tuh ya, Wow, alhamdulillah. 60% sahabat. Iya, sisanya Masya Allah. 428 set Al-Quran Braille lagi. Oke, semangat teh. Semangat. Semangat dong buat mendistribusikan Al-Quran Braille ya. Iya. Tentunya ini didukung juga ya oleh teman-teman gitu, para muwakif yang ikut serta teh dalam kontribusi wakaf Al-Quran Braille ini. Dan memang alhamdulillah dengan dukungan dan doa dari semuanya, insan tunanetra yang mengajukan Al-Quran Braille sudah mendapatkan Al-Quran Braille ya teh ya. Iya. Dan bisa menggunakannya atau mempelajarinya. Iya teh, karena kan dengan Al-Quran Braille ini teman-teman tunanetra gitu ya, termasuk saya tuh bisa menghafal sendiri teh. Jadi bisa membaca Al-Quran secara mandiri gitu. Kalau dulu sebelum saya sekolah tuh kan kalau menghafal tuh ada yang mengajarkan ya teh, ada yang membacakan gitu. Misalnya ngapalin surat Al-Fatihah, dihafalin satu ayat sama Pak Ustadznya tuh dibacain. Bahkan dulu nih teh pengalaman yang lucu, saya waktu Apa, teh? sebelum sekolah belajar Al-Quran itu kan ada ikro ya. Iya. Nah itu ikronya misalnya bata atau aba itu kan pakai apa sih? Pakai yang buat nunjuk-nunjuknya teteh tahu. Oh, kalam kalau aku Nah, bilang ya itu. ya, pakai kalam ya. Nah itu saya tuh dikasih juga teh, lucunya tuh si kalamnya tuh dikasih digini-gini bata digini-gini. Bisa nggak? Ya nggak bisa kan, nggak lihat gitu ya. Tapi bapaknya ngajarinnya begitu teh. Jadi apa yang dia tunjuk, apa yang bapaknya tunjuk, saya suruh tunjuk juga tuh. Iya. Gitu sama. Jadi metodenya tuh sama-sama seperti
belajar sama teman-teman yang awas gitu. Pak Ustadznya tuh ngajarinnya tuh sama kayak gitu. Padahal kan saya emang nggak kelihatan ya, tapi tetap ngajarinnya kayak gitu teh. Padahal kalau misalnya untuk zaman dulu ya mungkin bisa pakai cara dengan mendengarkan gitu ya Iya Teh. betul. Nah kalau sekarang kan udah alhamdulillah nih ya udah ada Al-Quran Braille, udah mempermudah juga teman-teman tunanetra gitu yang ingin belajar Al-Quran Braille itu semakin mudah lagi ya Teh ya. Iya. Apalagi semangat teman-teman tunanetra itu untuk saat ini belajar Al-Quran Braille itu tinggi banget Teh. Iya, sekarang juga yang mengajukan masih ada teh, masih ngantri. Ada yang dari Pontianak, ada dari Masya Bangka Allah. Belitung, ada juga dari NTB gitu teh. Berarti masih banyak daerah-daerah yang lagi ngantri nih ya. Iya. Kapan nih Al-Quran Braille-nya dikirim ke daerah mereka gitu Iya, kan. betul. Dan semoga sampai Ramadan tahun ini ya Teh ya, kita bisa mendistribusikan 1000 set 1000 set Al-Quran Braille. Insyaallah. Oke, ada yang mau diucapkan Teh untuk teman-teman yang lagi nonton baik yang awas maupun insan tunanetra tentang Hari Braille ini? Iya, jadi selamat Hari Braille sedunia gitu ya untuk teman-teman tunanetra. Dan alhamdulillah kita bersyukur banget karena adanya Al-Quran Braille ataupun huruf Braille gitu. Jadi kita bisa membaca secara mandiri gitu. Kita bisa berkomunikasi, bisa membaca dan menulis baik itu huruf Latin Braille ataupun Al-Quran Braille gitu. Nah untuk teman-teman tunanetra ya tetap semangat gitu ya untuk belajar Al-Quran Braille, terutama yang Al-Qurannya ya Teh. Karena Al-Quran itu kan pedoman hidup kita gitu. Jadi kita harus semuanya harus bisa. Yang muslim tuh harus bisa membaca Al-Quran Braille. Jadi karena di situ banyak pelajaran, juga ada sejarah-sejarah yang mengandung pelajaran untuk kita gitu. Baik itu hal-hal yang memang baik ataupun misalnya kan apa sih ketika kita melakukan sesuatu hal, apa sih azab yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu gitu. Dan kalau kita melakukan kebaikan, apa sih yang mereka dapat nanti di surga gitu. Itu ada gambaran-gambarannya, makanya kita harus bisa membaca Al-Quran Braille gitu. Kemudian setelah itu bisa memahaminya juga. Nah untuk teman-teman yang melihat juga ya senantiasa bersyukur gitu atas penglihatan yang dimiliki, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kan tidak semuanya memiliki penglihatan ya, termasuk saya gitu. Jadi yang melihat itu Masya Allah diberikan sama Allah tuh penglihatan yang sempurna, anugerah yang terindah lah gitu kan. Sebenarnya saya juga pengen bisa melihat gimana sih indahnya dunia ini gitu, tapi kan karena Allah menakdirkannya tunanetra, tapi masih bisa membaca Al-Quran Braille, masih tetap bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan huruf Braille gitu Teh. Iya, alhamdulillah ya. Kita juga mengucapkan ya Teh untuk teman-teman semua selamat Hari Braille sedunia. Semoga semakin banyak generasi muda yang giat belajar Braille, khususnya Al-Quran Braille ya. Iya, betul. Untuk meningkatkan literasi Braille di Indonesia. Next kita ketemu lagi Teh Insyaallah di episode podcast lainnya ya, gitu kan. Saya Ayani. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga ya channel kita Al-Quran Braille Official. Karena insya Allah bakal ada konten-konten terinspiratif yang lainnya ya Teh. Siap. Oke, Kita pamit Teh. Kita pamit aja ya. Oke, kita pamit ya. Saya Ayani. Saya Wiwin Widaningsi. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA
810 0877 881 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama.